Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah ibadah perayaan Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dengan pengakuan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bapa
Bapak Ibu yang terkasih, marilah dengan sepenuh hati mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita ambil waktu untuk saat hening. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tidak ada teman di dalam menghadapi hidup. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari kecengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera dari Tuhan. Kami mohon. Amin. Jemaat terkasih, kita sambut pengampunan dosa dari Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Anugerah Tuhan Allah senantiasa tersedia bagi mereka yang dengan rendah hati dan kesungguhan hidupnya ingin memperbaruinya. Oleh sebab itu bersama-sama anugerah dari Tuhan Allah saat ini diberikan seperti dalam kesaksian surat 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 begini bunyinya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mohon berkat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti akan setiap perkataan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau telah bangkit dari kematian dan membawa kabar sukacita untuk kami semua orang yang berdosa. Di pagi yang indah ini, bersama dengan suami kami, bersama dengan istri kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan cucu-cucu kami mengadakan kebaktian keluarga. Biarlah dalam keluarga kami masing-masing, ya Tuhan, firman-Mu boleh senantiasa dibacakan, diperdengarkan, direnungkan, dan kami bersama-sama
boleh belajar untuk melakukan firman-Mu dalam keluarga kami dengan kesetiaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang yang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat Minggu Paskah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Di minggu ini kita masih mengadakan persekutuan keluarga dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah kita masing-masing. Tentu ini menjadi sebuah sukacita tersendiri bagi saya maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mungkin dalam minggu-minggu biasa kita tidak terbiasa mengadakan persekutuan dan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tetapi di saat yang tidak baik ini, nyatanya ada kebaikan-kebaikan yang senantiasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam keadaan-keadaan yang tidak gampang, terkadang kita bingung untuk mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan, seolah kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Mau berbuat sesuatu bisa dikatakan salah, tidak berbuat sesuatu dibilang pasif.
mau berbuat sesuatu takut, tidak berbuat sesuatu juga bingung. Kita ibarat makan buah si malakama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita saat ini secara jelas sudah menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan itu pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bukan murid-murid Yesus, tetapi para perempuan yang memiliki cinta yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena cintanya ini, Maria Magdalena bersama dengan perempuan yang lain datang ke kubur Yesus untuk memberikan atau meminyaki, memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Sejatinya ini adalah tradisi yang biasa bagi kalangan orang Yahudi, karena cintanya kepada orang-orang yang dikasihi, mereka memang biasanya melakukan hal itu. Nah, kalau kita lihat secara singkat atau sekilas begitu, memang sangat indah apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ia ingin menunjukkan cinta kasihnya. Tetapi kalau kita melihat lagi apa yang dilakukan Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya, ini adalah wujud dari ketidakpercayaan mereka. Ini adalah wujud bahwa Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kenapa mereka, Maria Magdalena, Maria yang lain dan teman-temannya tidak bisa mendengar perkataan Yesus pada waktu itu? Karena rasa takut, karena kesedihannya, karena perasaan mereka yang begitu kacau. Bagaimana tidak? Yesus, seorang guru, Tuhan yang mereka kasihi, disiksa, dihina, diludahi. Bahkan mereka menyaksikan sendiri bahwa ia yang ia kasihi mati di atas kayu salib. Saya mengatakan mereka tidak percaya. Mereka tidak mendengar apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu sekalian, bisa membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-21. Atau juga di pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-23. Bisa juga Bapak Ibu membacanya di pasal 20 ayat yang ke-19. Di ayat-ayat itu menegaskan bahwa sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa nanti pada waktunya aku akan mati di atas kayu salib dan aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini adalah firman-Nya yang dikatakan sewaktu Yesus masih hidup. Ini adalah firman-Nya yang dikatakan kepada mereka yang percaya kepadanya. Tetapi nyatanya kesusahan, kesedihan, keadaan perasaan mereka yang tidak baik, perasaan yang dihimpit oleh ketakutan, kebingungan, membuat mereka tidak bisa mendengar apa yang Yesus katakan. Kalau jelas dilihat, meminyaki dan rempah kepada Yesus itu baik. Tetapi saya mengatakan, inilah wujud ketidakpercayaan mereka. Wujud mereka tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan. Pada saat ini, bersama kita juga masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Kesusahan sedang kita alami. Juga dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita ibarat makan buah si malakama. Mau berada di rumah, menuruti anjuran dari berbagai pihak, dari pemerintah, sinode, PGI. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan urusan perut. Kita tidak bisa membohongi urusan perut soal kebutuhan jasmani. Terkadang terlihat sepele, terkadang terlihat begitu sederhana. Tetapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana itu tidak bisa untuk ditunda.
Terkadang urusan soal makan, soal perut, seketika juga harus dipenuhi. Lalu kita mengatakan, bagaimana saya mungkin berdiam diri di rumah, sedangkan tidak ada penghasilan, tetapi pengeluaran saya terus, persembahan juga masih terus harus dikumpulkan. Bagaimana walaupun anak-anak saya belajar dari rumah, tetapi SPP juga harus tetap dibayarkan. Bagaimana tidak mereka ketika sekolah di rumah, saya juga harus memberikan kuota untuk mereka. Jajannya juga masih tetap. Walaupun Presiden mengatakan bahwa angsuran bisa ditunda, tetapi nyatanya juga tidak bisa semudah itu. Kita mau keluar rumah, tetapi juga kita memiliki ketakutan. Nanti kita dibilang sok-sokan, kita dibilang sombong dalam hal rohani, lalu mengatakan Tuhan yang bangkit mengatasi segalanya. Jangankan kematian, virus corona pun pasti akan dibasminya. Karena Yesus Maha Kuasa dan sebagainya. Iya benar, Tuhan Maha Kuasa. Kuasanya melebihi maut. Tetapi ketika kita menjadi orang yang percaya, Tuhan menganugerahkan kepada kita namanya akal budi, daya pikir dan kebijaksanaan. Biarlah dengan pengetahuan itu kita menjadi orang yang bijaksana dalam bersikap. Kita tidak memiliki kesombongan rohani lalu membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Semua bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia pada saat ini, tengah mengalami krisis, tengah mengalami kedukaan karena virus corona yang menjadi pandemi di berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Semua kita mengalami ketakutan yang sama. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, nyatanya walaupun kita mengalami pandemi corona bersama-sama, kita bisa saja menunjukkan sikap yang berbeda. Seperti sikap yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya ketika melihat, menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Di ayat yang ke-8 saya akan bacakannya untuk kita semua. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ada dua sikap setidaknya yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini. Sikap yang pertama adalah mereka takut, dan yang kedua mereka merasa bersukacita. Kerap kali satu permasalahan yang sama ditanggapi berbeda, mendatangkan sikap yang berbeda. Kenapa? Karena ada penghayatan di dalam masing-masing pribadi. Kenapa satu kejadian yang sama bisa memunculkan sikap yang berbeda? Itu tergantung dari masing-masing pribadi menanggapi peristiwa itu. Apakah itu menunjukkan kabar duka cita atau sebagai sebuah sukacita? Kerap kali kita juga mengalami hal yang sama seperti di saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah untuk melewati peristiwa ini. Tetapi bagaimanakah sikap kita saat ini? Apakah ini akan kita jadikan, akan kita terima sebagai sebuah duka cita yang mendatangkan kematian dan tidak ada hal-hal baik di dalamnya? Ataukah kita melihat dengan penuh bahwa di dalam duka cita, kesusahan, krisis yang kita alami, ada sebuah sukacita yang besar yang boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pemimpin jemaat di tempat ini, saya melihat, mengetahui kesusahan Bapak Ibu sekalian. Saya melihat juga hal-hal yang baik. Soal ekonomi memang ada dari kita yang merasakan kesusahan, tetapi hal-hal yang baik juga boleh saya lihat. Mungkin Bapak Ibu boleh melihat beberapa story saya di WA, di WhatsApp. Saya membagikan persekutuan keluarga yang boleh terlaksana. Mereka dengan setia setiap pagi mandi, berdandan layaknya akan pergi ke gereja. Mereka duduk bersama dengan anak cucu dan suami istri, orang-orang yang dikasihi. Mereka bersama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin hal-hal semacam ini ketika hari-hari baik,
tidak ada pandemi corona seperti ini, sangat jarang dari kita mengkhususkan waktu bersama dengan keluarga untuk duduk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap peristiwa, dalam setiap kedukaan, pasti ada sukacita. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati kita, supaya kita boleh melihat peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami dengan penuh kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga kita boleh melihat peristiwa-peristiwa yang baik dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9, Yesus menyapa Maria dan teman-temannya dengan berkata, "Salam bagimu." Salam ini juga mengartikan Yesus berkata, "Bersukacitalah." Di waktu yang kesusahan ini tentu banyak hal-hal yang tidak baik boleh kita rasakan. Banyak perkara-perkara baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan, kebingungan akan masa depan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini ketika kita takut cemas, ketika kita menjadi kurang percaya, Yesus menjumpai kita dan berkata, "Salam bagimu anak-anakku, bersukacitalah." Bapak Ibu mungkin yang memiliki anak-anak sekolah minggu bisa tahu lagunya karena sering mendampingi. Ada yang mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat." Saya tidak usah menyanyikan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tahu kualitas suara saya yang begitu baik. Nanti tidak elok kalau saya menyanyi tempat ini. Bapak Ibu bisa menyanyi bersama anak-anak dengan hati yang gembira adalah obat. Baru-baru ini juga mengatakan bahwa mengalami pandemi corona ini mendatangkan stres buat kita, karena kita harus berada di rumah. Sedangkan stres sendiri, depresi bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Oleh sebab itu, di saat yang susah, kita bingung dan berada di rumah kita dengan segala kondisi mental kita, perasaan kita yang stres dan depresi, Yesus menyapa kita, "Bersukacitalah." Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan, lakukanlah hal-hal yang bergembira bersama dengan keluarga. Biarlah kegiatan bersama dengan keluarga boleh menguatkan kita bahwa dalam setiap keadaan kita tidak pernah sendirian. Ketika kita memiliki tulang yang kering, hati yang patah, itu juga akan mendatangkan kesedihan bagi yang lain. Tetapi ketika kita memiliki hati yang berpengharapan, hati yang gembira, hati yang bersukacita, tentu itu juga akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan cemas, dan jangan berputus asa. Memilikilah pengharapan dalam Yesus Kristus dan bersukacitalah. Tuhan telah bangkit. Tuhan telah berada dengan kita, berada dengan Bapanya di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang makasih, Engkau yang senantiasa memberkati, melindungi, Engkau yang menganugerahi kami dengan kasih kemurahan-Mu yang begitu cukup dalam kehidupan kami. Di saat yang indah ini Tuhan, mengucap syukur atas setiap peristiwa yang boleh kami alami secara pribadi, peristiwa yang boleh kami alami bersama dengan keluarga kami, teman-teman kami dalam gereja, teman-teman kami dalam satu pelayanan.
sehingga di waktu ini ya Tuhan, kami boleh benar-benar merasakan sukacita atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui hidup ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga merasa bersukacita di tengah kesusahan bangsa ini. Engkau senantiasa memberikan pahlawan, orang-orang yang hebat, mereka yang memiliki hati yang tulus untuk melayani bangsa ini, untuk melayani kami sesama manusia. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, para petugas medis yang berada di garis depan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau mengerti kesusahan, tantangan yang mereka alami. Bukan hanya harus mengorbankan waktu bersama dengan keluarga, tetapi juga mereka mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk menangani kasus ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyatukan hati kami menyatukan doa kami untuk mereka. Biarlah sukacita boleh senantiasa ada dalam tekanan kerja yang begitu hebat. Biarlah pekerjaan ini bukan hanya sebatas pekerjaan, tetapi bentuk pelayanan dan wujud syukur atas kehidupan dan ilmu yang mereka anugerahkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa ini, para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan kiranya senantiasa menganugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah di waktu yang sulit ini mereka boleh menggunakan pengetahuan, akal budi, dan yang terutama adalah hikmat kebijaksanaan-Mu dari mereka. Biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh senantiasa dengan hikmat bijaksana-Mu. Biarlah keputusan mereka menjadi keputusan yang membawa kebaikan untuk bangsa ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengadakan pembelajaran di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka pikiran yang fresh, pikiran yang segar, sehingga tugas-tugas sekolah boleh diselesaikan dengan baik. Engkau juga kiranya memberikan hati yang bersukacita dan kesetiaan kepada orang tua yang tengah membimbing, mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran di rumah ini. Tuhan, kami juga kiranya berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh warga masyarakat yang tengah mengalami ketakutan, krisis akibat COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap membimbing kami, memberikan kami pengharapan. Kiranya pengharapan itu boleh senantiasa kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebab itu ya Tuhan, kami mohon berkat dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang telah bangkit dan menang. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin.
minuman yang telah tersedia di meja kita. Setiap kali kita meminumnya, ingat dan percayalah, inilah lambang darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang mendatangkan keselamatan bagi kita, karena melaluinya dosa-dosa kita telah ditebusnya. Marilah bersama kita meminumnya, dan arahkanlah hatimu akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan dalam pikiranmu kenanglah Dia yang telah berkorban untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Marilah kita menundukkan kepala kita, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas makanan minuman yang boleh kami terima dalam perjamuan ini. Makanan yang senantiasa memberikan tenaga bagi kami. Minuman yang senantiasa menyegarkan dahaga kami. Makanan dan minuman yang memberikan kehidupan dan menyegarkan kehidupan kami. Itulah kenangan kami, pengenangan kami atas kematian-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu menguatkan kami, memberikan kami pengharapan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menghayati pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan sikap hidup yang benar, sikap hidup yang bermurah hati, sikap hidup yang tidak menyombongkan diri, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang senantiasa bersikap bijaksana, menjadi pribadi yang dewasa. Inilah syukur kami Tuhan atas hikmat dan pengorbanan-Mu. Dalam kerendahan diri kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita nyanyikan KJ 302, Ku Beri Persembahan.
Marilah jemaat kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami persembahkan persembahan bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami dan Kau kuduskan persembahan kami, sehingga menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Marilah kita bersama-sama sesuai dengan Tuhan ajarkan kepada kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena karena Engkaulah Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pujikan nyanyian akhir ibadah dengan menyanyikan KJ 410. Tenanglah kini hatiku. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki putusan hidup kita. Marilah kita memandang Yesus yang telah bangkit bersama dengan kemuliaannya, dan jadilah saksinya dengan cara hidup dan sikap hati yang benar. Dan saat ini marilah bersama kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.